Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Redeemer. Redeemer adalah film yang bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Ernesto Diaz Espinoza. Tanpa terlalu menjelaskan banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Pardo. Dia sedang diseret dan ditodong di sebuah padang pasir. Dia menendangnya lalu menunjukkan sebuah pistol yang berisi 1 peluru. Ternyata itu hanyalah mimpi buruknya saja. Saat Pardo datang ke gereja, dia mendengar seorang jemaah yang sedang mengadu karena putranya mendapat penyiksaan dari orang-orang Nazi hingga dia tewas dalam keadaan mengerikan. Bahkan pelaku kejahatan itu bisa tertawa karena mereka dibebaskan oleh pengadilan. Pardo pun kembali ke rumahnya. Dia berdoa kemudian memasukkan 1 peluru ke dalam pistol dan menembak kepalanya sendiri. Di sebuah gedung kosong, seorang wanita hendak dicelepot oleh beberapa pria. Dan inilah sosok Pardo. Quiero que todos se pongan de rodillas y pidan perdón a Dios. Seorang pria yang disebut Alakran terlihat mengikat seorang pria dengan sebuah pistol yang diikat di tangannya. Dia dibakar dan daripada menderita, pria tersebut memilih untuk menembak dirinya sendiri. Pardo kembali membayangkan istrinya yang sedang hamil. Saat hendak masuk ke gereja, dia mencoba masuk lewat pintu samping karena gereja itu ditutup. Namun ternyata dia melihat seseorang yang baru saja meletakkan sesuatu di dalam gereja itu. Seorang pimpinan kartel yang bernama Braddock dan asistennya Ringo menyuruh anak buahnya bernama Piedra untuk segera membawakan kembali uangnya. Jika tidak, dia akan memerasnya seperti buah jeruk. Pria yang tadi kita lihat diam-diam masuk ke gereja dan langsung dipukuli 4 pria karena diduga membawa sebuah tas. Dia bernama Agustin. Setelah mereka pergi, Pardo mengantar Agustin untuk diobati di rumah seorang perawat bernama Antonia. Setelah wanita ini pergi mengantar anaknya, Pardo menanyakan apa yang dia lakukan di gereja. Dia memintanya untuk dirahasiakan. Dia berdoa kepada Tuhan agar para gangster itu pergi dari kota ini dan dia dapat bekerja dengan damai di sini. Pardo kembali menemui Agustin. Terungkap dia menemukan sebuah tas yang berisi penuh uang di dalam jaringnya. Pardo kemudian mengamankan Agustin di gua dekat pantai dan dia sendiri yang akan mengembalikan tas tersebut.
Pardo masuk ke kandang gangster itu dan mengatakan kepada mereka uangnya berada di dalam gereja. Date vuelta. Los llamo de la iglesia. Nos vamos. Piedra dan 2 anak buahnya langsung ke sana untuk mencari uang tersebut, namun dia tidak menemukannya, dan akibatnya Pardo hendak dihabisi oleh mereka. Piedra terkejut karena anak buahnya semua tewas dihabisi. Dia langsung melaporkan kejadian ini kepada bosnya. Terungkap, Pardo adalah orang yang disebut si pembalas dendam dengan ciri tato di punggungnya. Dia dijuluki sebagai El Redentor, orang yang paling ditakuti di Amerika Latin. Dan jika El Redentor ada, maka El Alacrán yang dijuluki si kalajengking juga pasti muncul. Saat kembali ke gua, Pardo memergoki uang tersebut yang ternyata telah diambil Antonia. Dia beralasan itu akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Dia kembali mengingat istrinya yang tewas, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun sepertinya Tuhan menolak dan menginginkan dia menjadi malaikat maut di dunia untuk menghukum orang-orang jahat ini. Dia akhirnya kembali ke gua dan memberikan uang itu untuk Antonia. Setelah itu, Pardo kembali berdoa dan melakukan ritual dengan pistol 1 pelurunya. Dia menyiapkan persenjataannya, kemudian mengikuti gembong narkoboy ini ke markasnya. Pardo langsung menerobos masuk dan menghadapi seorang dari mereka yang cukup jago juga. Pertarungan yang cukup sengit hingga Pardo berhasil melumpuhkannya. Setelah pertarungan itu, dia kembali ke gua. Ketika Antonia menghampirinya, terungkap masa lalunya. Dia ternyata adalah seorang pembunuh bayaran terbaik yang berasal dari kartel. Saat itu, dia dan istrinya berada dalam cengkraman si kalajengking Alacrán. Dia dipaksa untuk membunuh istri dan anaknya yang masih berada dalam kandungan. Kelompok kartel pimpinan Braddock terkejut karena yang mereka khawatirkan terjadi. 2 anak buah mereka ditemukan tewas dan peluru yang ditemukan terdapat simbol kalajengking. Si botak Ringo yang overaktif ini membuat Braddock kesal karena mengajak mereka semua untuk pergi dari kota ini, dan karena itu dia langsung menembaknya. Sedangkan Agustin akan menyelam untuk mengambil perahunya dan membawa mereka bertiga pergi. Terlihat markas mereka dijadikan tempat peracikan narkoboy.
Sementara itu, Agustin berusaha mengambil perahunya, namun sialnya 2 orang penjahat melihatnya. Dia segera lompat kembali ke dalam laut. Pardo kali ini langsung berhadapan dengan si Piedra. Dia nampak kewalahan menghadapinya. Bahkan saat menyerang bagian kakinya, dia nampak kuat. Hingga Pardo mengeluarkan jurus 1000 tinju kepadanya. Hingga akhirnya dia pun tumbang. Kembali ke pantai, Agustin langsung disambut oleh si Kalajengking. Pardo menemukan Bredok tewas dengan luka tembak di kepalanya. Dia seketika terkejut saat melihat selongsong peluru yang bersimbol Kalajengking. Fakta lain kembali terungkap. Ketika Pardo ditugaskan untuk membunuh si Kalajengking, dia tidak sengaja menembak anaknya hingga dia murka dan melakukan pembalasan kepada istrinya. Saat dia tersadar, Agustin dan Antonia berada di depan todongan pistol si Kalajengking. Agustin dipaksa untuk menembak kepalanya sendiri karena tidak sanggup kaki Antonia ditembaknya. Bahkan dia langsung menembak kepala si Agustin. Giliran Antonia yang harus melakukannya. Pardo teringat kembali saat harus menembak istrinya. Dia tidak mau kejadian itu terulang kembali. Hingga Pardo langsung melompat dan menendang pistolnya. Mereka pun kembali bertarung. Pardo tidak mau menembaknya, hingga si Kalajengking menembak kepalanya sendiri. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Redeemer ini? Memperhatikan unsur-unsur dalam sebuah film yang berkualitas, maka film Redeemer ini dibuat tidak main-main. Alur cerita film dalam film ini diciptakan sangat menarik. Jika kalian menontonnya, alur cerita tersebut akan mampu membawa kalian masuk ke dalam isi cerita yang disajikan. Seperti kopai saja disajikan. Seruput dulu. Madap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.